Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita selanjutnya tentang hakikat setan mengalir dalam darah manusia. Makanya seperti biasa, setelah mereka melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka berburu. Mereka saling berburu dan mereka tidak berburu bersama-sama. Artinya mereka cari mangsa yang berbeda-beda. Si Adam mencari mangsa sendiri buruannya, si Kanas juga mencari buruannya sendiri. Karena Kanas itu mungkin merasa dia lebih hebat, atau Adam juga merasa lebih hebat, mereka mencari buruan sambil berpencar. Tapi anehnya, saat itu tidak ada satupun binatang, bahkan sehari dari pagi mereka sampai menjelang sore tidak ada satupun binatang. Akhirnya mereka hanya memakan buah-buahan hutan, ya, seadanya. Pagi begitu juga pagi, tidak ada, itu seperti binatang itu dilenyapkan dari muka bumi, ya, sehingga tidak ada binatang lagi yang bisa ditangkap. Akhirnya karena mereka dari awal sudah saling tidak menyukai, entah ngomong apa saja, jadi mereka jadi permusuhan, jadi awal mula permusuhan mereka. Akhirnya mereka perang, ya. Akhirnya mereka perang. Tapi Kanas kalah lagi, bisa ditusuk lehernya sini, dan Kanas meninggal saat itu. Adam berpikir, bagaimana menghilangkan jejak Kanas ya? Dia tidak tahu caranya menghilangkan jejak Kanas biar tidak, karena yang kemarin yang jadi abu pun bisa diambil dengan ilmu iblis, bisa dipanggil dan jadi abu pun mereka datang. Dalam kebingungan itu perutnya dia kelaparan. Iya, akhirnya apa? Karena tidak ada yang bisa dimakan, maka tubuh Kanas tadi dipotong kecil-kecil, sebagian dia bakar, sebagian dia makan. Dia merasakan, ternyata daging Kanas itu sangat nikmat dan belum pernah dia makan seenak daging itu. Akhirnya dia potong kecil-kecil, dia bakar. Nah, terus dia bawa pulang. Seperti biasa, Hawa menyambut mereka dan tanya, di mana putranya? Terus Adam belakang, itu di belakang sebentar lagi dia nyusul kemari.
karena dia bawa di Adam bilang bahwa si Kanas dapat bawaan buruan lebih besar, sebentar lagi nyusul dia. Lalu membawa sesuatu yang enak. Apa itu? Ya ini tadi daging buruan, saya hanya mendapatkan ini. Ya udah sini. Karena Hawa memang sudah lapar ya. Langsung dia makan. Kalau tadinya Adam cuma makan sedikit, Hawa makan banyak. Tanpa terasa daging itu tinggal sedikit. Nah, Adam juga menyela, jangan kamu habiskan, aku juga lapar. Iya, aku nggak bisa berhenti makan daging ini. Daging ini enak sekali. Akhirnya Adam juga makan sampai tak tersisa. Dan mereka tidak merasakan kenyang sama sekali. Begini makan sampai habis. Akhirnya karena makanan sudah habis, terus si Hawa tanya, mana si Kanas? Sebentar lagi datang dia. Setelah sampai sore hari, sampai pagi, Kanas tidak datang. Si Hawa mulai curiga. Jangan-jangan kau bunuh, kau celakakan anakku lagi. Enggak, saya enggak ngapa-ngapain dia, kami berburu berbeda tempat, berbeda lokasi. Terus mulailah terjadi konflik seperti itu. Seperti yang kemarin-kemarin itu. Lalu tiba-tiba muncul iblis. Mereka bertepuk tangan, iblis itu bertepuk tangan. Wahai Adam dan Hawa, hari ini jadilah tonggak kemenanganku. Apa maksudnya? Engkau telah memakan anakku, begitu juga Hawa. Sempurna ya, darah daging anakku mengalir dalam darah kalian, maka kalian tidak akan bisa mengendalikan nafsu-nafsu kalian, karena di dalam darah itu ada setan yang mengalir dalam darah kalian. Setan itu akan mengajak keburukan kalian, itu akan mengalahkan kalian jika tidak berdoa. Makanya sampai saat itu Adam sangat menyesal, Hawa juga sangat menyesal. Ternyata semua yang dilakukan selama ini ternyata tipu daya setan, yaitu berpura-pura baik, berpura-pura santun. Ternyata itu tipu daya setan, dan setan sangat benci dan memusuhi manusia. Makanya sampai dia berbuat seperti itu dengan berbagai cara. Makanya bagi hamba-hamba Allah yang lain yang mukhlis, musuh kita yang terbesar adalah nafsu kita, yaitu nafsu yang dikendalikan oleh setan dalam darah kita. Ya, kalau diajak beribadah, dia memberatkan dirinya, memberatkan tubuhnya, mendorong kakinya untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita berat sekali. Bahkan kadang-kadang untuk kebaikan diri kita sendiri aja kita merasa berat sekali. Itulah yang dinamakan tipu daya setan yang merasuk ke dalam tubuh dan diri kita, sehingga dia mempengaruhi segala sesuatu apa yang kita jalani
apa yang kita lakukan dalam beribadah maupun dalam beribadah mahdho atau beribadah muamalah. Artinya beribadah yang wajib itu harus dipaksa kita. Begitu juga dalam beribadah muamalah sesama manusia, kita kadang-kadang selalu mencari keuntungan, walaupun sudah Allah meyakinkan dalam seluruh kitabnya bahwa amal soleh, perbuatan amal soleh itu akan dibalas setimpal dengan bahkan 10 kali lipat dibalas oleh Allah. Tapi kita seringkali malah berpikir keuntungan materi yang kita harapkan dari pertolongan itu. Kita lanjutkan setelah iblis itu pergi, tinggallah mereka yang bingung bagaimana mungkin bisa mengeluarkan dari tubuh mereka hal seperti itu. Terus jadi bingung apa yang cara mereka mengeluarkan tubuh mereka. Maka dari itu penyesalan yang amat dalam dia berikan, penyesalan yang sangat dalam dia rasakan antara Adam dan Hawa itu saling menyesal kenapa mereka bisa tertipu 2 kali oleh iblis itu. Hanya mereka mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, juga istighfar. Ya, akhirnya Allah memberikan keterangan bahwa setan itu tidak bisa berbuat apa-apa jika kalian akan melakukan segala sesuatu dan ta'awudz dulu. Ta'awudz itu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya, tambah pengertian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya bukan aku berlindung padamu ya Allah daripada setan yang terkutuk. Nah, itu salah. Setan itu memang sudah terkutuk. Kalau cuma terkutuk saja, ya dia tetap terkutuk seperti itu, nggak akan tetap aja memiliki kekuatan yang sangat kuat karena dia memang dari awal sudah dikutuk. Arti yang sebenarnya bukan aku berlindung pada setan yang terkutuk. Artinya yang sebenarnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung padamu ya Allah daripada setan yang terajam. Maka ketika kita mengucapkan ta'awudz itu, setan nggak memiliki daya upaya lagi. Karena apa? Tubuhnya merasa dia terajam. Terajam itu apa ya? Ya dihancurkan kecil-kecil, bukan rajam. Rajim itu dirajam. Dalam artian dia dirajam itu dihancurkan kecil-kecil. Maka karena dia dihancurkan kecil-kecil, maka dia nggak punya daya dan kekuatan kepada kita. Tapi kalau pengertian kita bahwa setan itu rajam itu terkutuk, kita salah. Arti sebenarnya dari rajim itu rajam, bukan terkutuk. Semoga ini bisa jadi koreksi untuk umat muslim seluruh Indonesia, bukan hanya seluruh Pulau Jawa atau muslim di mana saja, seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu arti yang sebenarnya daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu diusulkan ke Menteri Agama biar diganti itu. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu arti yang sebenarnya aku berlindung pada Allah daripada setan yang terrajam. Ini tambahan ya yang bermanfaat ya. Artinya ketika kita mengucapkan dengan keyakinan penuh, kita paham artinya setan itu terajam, kita menimbulkan juga rasa aman dalam hati kita.
Allah mengajarkan seperti itu. Setelah itu mereka dalam melakukan segala sesuatu selalu mengucapkan ta'awudz, dan Allah juga memberikan petuah kepada mereka. Janganlah memakan sesuatu yang haram, karena sesuatu yang haram yang kita makan itulah kekuatan setan dalam tubuh kita. Bahan bakarnya itu mereka juga akan kuat. Mereka akan kuat. Kalau kita makan sesuatu yang haram, mereka akan semakin kuat. Nah, kalau semakin kuat kan itu menguasai tubuh kita, menguasai diri kita. Terus ketiga, jangan memakan dengan tangan kiri. Karena kalau kalian memakan dengan tangan kiri, yang kuat bukan tubuh kalian. Tapi itulah cara setan untuk mencuri kekuatan dari apa yang kita makan dengan lewati tangan kiri. Maka umat muslim sekalipun bukan sekali, dua kali, 1000 kali, bahkan 10.000 kali, bahkan 1 juta kali diperingatkan, setan menggunakan tangan kirinya untuk makan, tetap aja kita seringkali melakukan makan dengan tangan kiri. Semoga dengan ulasan hikayat ini kita menjadi sadar bahwa kalau kita ingin mengalahkan setan dalam diri kita, ya jangan sampai apa yang disukai oleh setan kita jalani. Selanjutnya, setelah sepeninggal iblis tadi, iblis sudah merasa menang, tapi Allah memberi karunia kepada Adam, diberi cara-cara untuk mengatasi. Berjalannya dengan waktu, mulailah Hawa hamil. Setelah Hawa hamil, dengan sukacita Adam merasa bahagia sekali. Tapi Hawa bingung, merasakan tubuhnya yang berbeda. Mungkin karena kalau zaman sekarang hormonnya meningkat atau apa. Nah, itu setelah sekian bulan ya, Hawa melahirkan anak kembar, yaitu Qabil dan Iklimah. Di sisi lain, iblis juga melahirkan anak kembar 5, yang diberi nama Tanza atau Tangguh Ulet. Yang kedua, Isyal Nabur. Itu artinya juga cerdik. Yang ketiga, Dasim. Ya, Dasim, cantik atau indah. Yang keempat namanya Aswad.
karena mereka lahir tubuhnya hitam, dipanggil aswad. Yang kelima, tasbar. Mereka lahir bersamaan, berbarengan dengan lahirnya Qabil sama Ikrimah tadi. Nah, sudah dulu ya, nanti kita lanjutkan di episode yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan tadi bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keimanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.